Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Apakah semua sudah siap? Ibu guru akan absen. Bara, Luis, Auren, Kayla. Anak-anak, hari ini kita bersukacita sebab Tuhan senantiasa menolong kita menjalani hari demi hari sampai saat ini. Dan kita boleh beribadah pada hari Minggu ini. Untuk itu, marilah kita mengangkat pujian, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, anjung ke depan, dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Anak-anak, mari kita berdiri, kita masuk dalam fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak, mari kita menyanyi lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti menang. Anak-anak, kita masuk dalam percakapan pendek. Siapa yang pernah merasa takut? Ya, tentu kita semua pernah merasa takut. Ada banyak hal yang dapat membuat kita takut, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada apapun yang kita takuti. Karena itu, datanglah selalu kepadanya, mengandalkan kekuatan Tuhan, menghadapi rasa takut apapun, seperti dalam kitab Mazmur pasal 28 yang mengatakan, kitab Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Anak-anak, siapa yang pernah merasa takut? Ya, pasti kita di sini semua pernah merasa takut. Ada banyak hal yang dapat membuat kita takut, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa dari apapun yang kita takuti. Karena itu, datanglah selalu kepadanya, mengandalkan kekuatan Tuhan, menghadapi rasa takut apapun, seperti dalam kitab Mazmur yang mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sebelum kita mendengarkan cerita oleh Ibu Pendeta, mari kita menyanyi lagu pertama kali. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali
Shalom anak-anak sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, kita siapkan hati kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini yang Engkau anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu untuk menikmati hadirat-Mu melalui ibadah hari Minggu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu yang saat ini akan diberitakan kepada kami. Biarlah Tuhan menolong dan memeliharakan kami supaya firman ini boleh diberitakan dengan benar dan kami anak-anak-Mu pun memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan ini. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu bersedia mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah cerita yang sangat menarik. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya dulu ya. Siapa anak-anak sekolah minggu yang suka menghakimi temannya? Yang suka merencanakan hal yang buruk terhadap temannya, adakah? Ya, pasti ya anak-anak sekolah minggu tidak boleh seperti itu. Tetapi yang harus kita lakukan ialah merencanakan hal-hal yang baik untuk sesama kita. Nah, anak-anak sekalian, dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, waktu itu mereka berada di seberang sungai Yordan, dekat sebuah tempat yang bernama Yeriko. Ya, jadi saat itu bangsa Israel sudah menyeberang ke sungai Yordan, menyeberangi sungai Yordan dekat Yeriko. Nah, dari kejauhan bangsa Moab ini yang rajanya bernama Balak sudah mulai gelisah. Mengapa mereka gelisah? Karena melihat bahwa bangsa Israel begitu banyak, ya, nanti saja mereka akan menguasai bangsa Moab. Ya, jadi itu yang ada dalam pikiran mereka saat itu. Nah, rajanya ini bernama Balak mengatur strategi, berpikir bagaimana caranya supaya bangsa Israel ini tidak berkembang semakin pesat atau tidak menguasai mereka. Raja ini disuruhlah pegawai-pegawainya untuk pergi menjumpai seorang yang bernama Bileam. Ya. Bileam ini adalah seorang peramal. Ya. Sekalipun Bileam ini dia bukanlah orang Israel, ya, tapi kalau dia mengambil keputusan, ia selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Luar biasa ya si Bileam ini. Nah, ketika pegawai-pegawai dari Raja Balak ini datang berjumpa kepada Bileam untuk menyuruh sekiranya ia pergi berhadapan dengan Balak. Nah, apakah saat itu Bileam langsung setuju? Tidak. Ya, karena dia harus meminta petunjuk kepada Tuhan. Apakah Tuhan izinkan dia atau bagaimana? Jadi ketika pasukan-pasukan atau pegawai-pegawai Balak ini datang meminta untuk dia pergi ke Balak, dia tidak langsung pergi, tapi dia minta petunjuk kepada Tuhan. Dan akhirnya saat itu Bileam tidak mau pergi. Ya, dia tetap tinggal di tempatnya, dia tidak mau pergi. Nah, kembalilah pasukan-pasukan Balak untuk menghadap dia dan mengatakan bahwa Bileam tidak mau datang. Ya. Nah, saat itu Balak kembali menyuruh mereka untuk yang kedua kalinya. Bahkan Balak bilang begini, berapapun yang ia minta, berapapun upah yang ia minta, saya akan berikan. Ya, itu harapan si Balak. Dan pergilah pasukannya untuk kedua kalinya menjumpai Bileam. Nah, apa yang terjadi ketika pasukan-pasukan Balak itu sampai menghadap Bileam? Ya, Bileam kembali menghadap Tuhan, memohon petunjuk apa yang apakah Tuhan mengizinkan dia atau tidak. Nah, saat itu ternyata Tuhan mengizinkan dia, tapi ada satu pesan bahwa lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi Tuhan tidak bilang lakukan apa yang Balak inginkan,
tetapi yang Tuhan sampaikan ialah lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, saat itu Bileam pergi. Nah, di perjalanan dalam banyak kali Tuhan menghalangi perjalanan mereka. Ketika keledai yang ditumpangi saat itu yang ditempati biasa salah jalan, ya bukan jalannya yang dia lewati, tapi dia biasa salah jalan. Nah, disitulah kadang juga Bileam marah-marah. Dia bilang begini, kenapa ini? Ya, tapi ternyata bahwa cara Tuhan sebenarnya untuk menghalangi Bileam untuk pergi. Nah, saat itu ketika Bileam sudah berjumpa dengan Balak, Balak mengajaknya pergi ke sebuah tempat pengorbanan. Ya, di situ mereka membakar korban. Nah, dengan harapan bahwa setelah selesai melaksanakan penyembahan korban atau pembakaran korban, Bileam akan mengutuki bangsa Israel. Karena itu harapan Balak untuk memanggil Bileam, ya. Jadi harapan Balak sekiranya Bileam mengutuki bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi saat itu anak-anak? Bahwa bukannya Bileam ini mengutuki bangsa Israel, tetapi Bileam justru memberkati. Ya, pastilah Balak ini yang tidak senang dengan cara Bileam, marah. Pasti dia marah karena harapan Balak sekiranya Bileam mengutuki, tapi yang terjadi ialah Bileam justru memberkati bangsa Israel. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali Balak mengajak Bileam untuk mempersembahkan korban dan setelah itu mengutuki bangsa Israel. Tetapi 3 kali juga bukannya mengutuki tetapi memberkati. Jadi bukannya yang keluar dari mulut Bileam itu adalah kutuk terhadap bangsa Israel, tapi yang keluar dari mulut Bileam saat itu adalah berkat bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak sekalian, kita melihat bagaimana Bileam hadir sebagai pribadi yang lebih setia kepada Tuhan. Ya, kata-katanya bukannya kata-kata yang mengutuki orang lain, tetapi kata-katanya justru memberkati orang lain. Nah, sesungguhnya itulah yang juga Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dalam perjumpaan kita, dalam aktivitas kita, dalam relasi kita dengan sesama kita, Tuhan tidak menginginkan ada kata-kata kutuk yang tidak memberkati yang keluar dari mulut kita. Yang Tuhan inginkan ialah kata-kata yang menyukacitakan, yang membahagiakan bagi orang lain, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Nah, karena itu saya mau ingatkan kepada anak-anak sekalian, kalau bermain-main dengan temannya lalu mungkin kalah, adakah yang biasa marah-marah? Pasti ada yang marah-marah, ya, dan bahkan mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Wah, semoga saja kamu jatuh, ya, atau semoga saja hal-hal yang buruk terjadi. Ya, Tuhan Yesus tidak inginkan hal seperti itu. Yang Tuhan Yesus inginkan ialah mulut kita ini selalu mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan. Mulut yang Tuhan berikan bagi kita selalu mengeluarkan kata-kata yang menyukacitakan bagi orang lain. Bahkan pikiran yang Tuhan berikan bagi kita adalah pikiran yang dapat melakukan hal-hal yang benar, bukan pikiran yang justru merencanakan hal-hal yang jahat buat sesama kita, seperti si Raja Balak tadi, ya. Ya, jadi sekiranya firman Tuhan ini akan memotivasi anak-anak kita bahwa ternyata Tuhan memberkati setiap anak-anaknya yang selalu mengeluarkan kata-kata yang benar, kata-kata yang sopan, bukan kata-kata kutuk, bukan kata-kata kotor, ya. Jadi anak-anak sekolah minggu, semoga cerita kita pada hari ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kata-kata kita, bukan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak menyenangkan sesama kita, tetapi kata-kata yang menyukacitakan, membawa kesejukan dalam kehidupan kita bersama. Amin. Ya, firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada saat ini bisa kita baca bersama dari kitab Bilangan,
pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Ya, jadi 3 pasal ya. Jangan bilang, banyaknya. Jadi belajar untuk rajin membaca Alkitab. Bilangan pasal 22 sampai Bilangan pasal 24. Tuhan memberkati kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Anak-anak, kita memberikan persembahan kita sambil menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau menolong, Engkau mengasihi dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau perkenankan kami selaku anak-anak-Mu untuk menikmati sukacita melalui ibadah hari Minggu. Sekalipun itu tetap kami lakukan di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kami, bahkan iman kami kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan benar dan selalu memikirkan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Ingatkan kami ya Tuhan, manakala dalam perjalanan hidup ini kami justru memikirkan hal yang tidak benar. Dan biarlah dengan melakukan kebenaran kami semakin diberkati dan dipeliharakan oleh Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam perjalanan kehidupan mereka masing-masing. Di masa pandemi sekarang ini mereka harus belajar di rumah masing-masing. Biarlah sukacita dan semangat terus menjadi bagian kehidupan mereka masing-masing. Waktu dan kesempatan yang ada mereka boleh manfaatkan untuk belajar dengan sungguh. Kami rindu melihat anak-anak kami boleh berhasil dan semakin memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Juga Tuhan berkati kami sebagai orang tua untuk terus menjadi pendamping yang setia bagi anak-anak kami. Dan kiranya kehadiran kami selaku orang tua sungguh menjadi motivator bagi anak-anak kami dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa kepadamu untuk guru-guru sekolah minggu yang dengan penuh sukacita, dengan penuh kesabaran mendampingi anak-anak kami melalui layanan live streaming. Biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan untuk mempersiapkan pelayanan dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa kondisi yang kami alami sekarang ini tidak akan pernah membuat iman kami lemah, sehingga apapun cara yang kami lakukan untuk menyapa anak-anak kami di rumah, berkenan Tuhan memberkati semuanya. Bersyukur ya Tuhan bahwa dalam ibadah hari Minggu ini persembahan boleh diberikan oleh anak masing-masing di rumah. Biarlah semua itu boleh berguna dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, dan juga berkati orang tua kami dalam mempersiapkan apa yang kami butuhkan, termasuk persembahan yang boleh diberikan pada saat ini. Dan kami percaya bahwa berkat itu titipan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya semua boleh kami manfaatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sukacita anak-anak-Mu. Untuk mereka yang berulang tahun Tuhan berkati, untuk mereka yang bergumul kiranya Tuhan menguatkan. Ini doa syukur kami kepadamu. Engkau berkenan mendengarkannya. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Anak-anak, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Yesaya pasal 12 ayatnya yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar.
Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Anak-anak, mari kita berdiri, kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Demikian ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.